Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai rangkaian aritmatika dan logika. Adapun garis besar dari pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama pengenalan rangkaian aritmatika itu sendiri, kemudian rangkaian half adder dan full adder, kemudian rangkaian half subtractor dan full subtractor. Ya, pertama kita mengetahui terlebih dahulu apa itu rangkaian aritmatika. Pada sistem komputer, operasi aritmatika dasar yaitu berupa penjumlahan atau disebut sebagai adder dan pengurangan disebut sebagai subtractor yang berlangsung di Arithmetic Logic Unit atau disebut dengan ALU yang terdapat pada CPU atau Central Processing Unit. Tujuan utama dari ALU yaitu menerima data biner baik 0 atau 1 yang disimpan dalam memori register. Ya, pembelajaran sebelumnya ini terkait dengan flip-flop. Kemudian dilakukan operasi aritmatika sesuai dengan instruksi dari control unit atau CU. Oleh karena itu, rangkaian adder dan subtractor merupakan rangkaian kombinasional yang terdapat pada ALU untuk melakukan operasi logika aritmatika. Kemudian, rangkaian kombinasional aritmatika pada dasarnya ada dua, ya. Rangkaian adder, yaitu rangkaian kombinasi yang berfungsi untuk melakukan penjumlahan biner, terdiri dari half adder dan full adder. Jenis yang kedua, rangkaian subtractor, yaitu rangkaian kombinasi yang berfungsi untuk melakukan pengurangan biner, terdiri dari half subtractor dan full subtractor. Ya, perlu diingat bahwa adder ada dua, ya, ada half, ada full. Begitu juga dengan subtractor, ada half, ada full. Dalam melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan data biner, dimulai dari digit sebelah kanan, yaitu bobot yang paling kecil, atau bobot LSB, least significant bit, sampai bobot yang paling besar atau most significant bit dengan memperhatikan, ya, nilai carry dan borrow. Ya, kita kesini dulu, ya. Dilakukan operasinya dari kanan terlebih dahulu atau dari bobot paling kecil atau LSB, kemudian MSB. Ya, pada gambar berikut, ya, berarti operasinya dilakukan dari bit sebelah kanan terlebih dahulu atau LSB, ya. Bobot yang paling kecil dilanjutkan terus sampai bobot yang paling besar atau MSB. Ya, namun dengan memperhatikan nilai carry dan nilai borrow. Nah, nilai carry sendiri yaitu dilakukan pada operasi adder, ya. Nilai carry ini artinya nilai pindahan, nilai simpan atau nilai bawaan. Nah, perlu diingat, berarti ketika kita berbicara dengan operasi adder, maka terdapat nilai carry. Sebaliknya, ketika kita berbicara mengenai operasi subtractor atau pengurangan, di sini terdapat nilai borrow, ya, nilai pinjam dari bit selanjutnya. Oke, sekali lagi diingat, ketika kita berbicara adder, berarti terdapat nilai carry, ya, atau nilai bawaan. Kemudian ketika kita berbicara mengenai operasi subtractor, berarti kita bicara dengan nilai borrow. Kemudian, adapun operasi aritmatika lainnya, ya, seperti perkalian atau pembagian, dalam pelaksanaannya dapat dianggap sebagai operasi adder atau subtractor, namun dengan menggunakan rangkaian comparator, baik lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai rangkaian half adder atau penjumlahan tak lengkap. Dapat diartikan half adder sebagai penjumlahan tidak lengkap, ya, karena tidak menyertakan atau menjumlahkan nilai carry sebelumnya. Nah, rangkaian half adder sendiri memiliki dua bit inputan A dan inputan B, serta memiliki dua bit keluaran, yaitu hasil jumlah, ya, bit hasil jumlah dan bit nilai lebihnya atau disebut sebagai carry out. Ingat, ya, pada pembahasan sebelumnya bahwa nilai carry merupakan nilai pindahan, simpanan atau nilai bawaan. Ya, nah ini berikut diagram blok dari half adder, ya, ada inputan A dan B, outputnya ada dua, ada carry out dan sum atau hasil penjumlahannya, sigma, ya, hasil penjumlahannya. Nah, untuk gerbangnya sendiri, ya, dasar dari gerbang half adder seperti berikut ini, ya. Untuk penjumlahannya di sini menggunakan gerbang XOR, ya, sedangkan untuk hasil carry outnya, ya, di sini menggunakan gerbang AND. Namun half adder juga dapat dibentuk menggunakan gerbang NAND. Maka seperti berikut ini, ya.
serta dapat dibentuk menggunakan gerbang NOR ya. Terlihat seperti berikut ini. Nah, berikut ini tabel kebenaran dari half adder ya. Untuk sumnya sendiri dan carry ini merupakan output, sedangkan A dan B ini merupakan input. Ya, permisal 00 ya, 00 dijumlahkan berarti menjadi 0. Carry-nya 0 atau tidak ada ya. Namun tetap ditulis 0. 01 ya, dijumlahkan jadi 1. Ini dalam biner, ingat ya, dalam biner 1, kemudian carry-nya 0. Kemudian 10 dijumlahkan 1, carry-nya 0 ya. 11 ya, dalam desimal 11 berarti 2 seharusnya ya. Namun dalam biner ditulis seperti ini, pada dasarnya ya sama. Oke, misalkan 11 ya. Ini kan sama dengan 2, berarti 0 ya. 0, carry-nya 1. Ya, karena kan 10 ini dalam bentuk di biner ya, didesimalkan 2 kan ya. Ini 0 ya. Ini 2 plus 0 sama dengan 2 ya. Nah, seperti ini ya. Contoh operasinya untuk half adder ini, misalkan ini satu-satu ya. Ini inputan A, inputan B. Jadi operasi ini dilakukan secara satu persatu. 01 1 ya. 10 1 000 000 ya. Jadi jumlahnya adalah ini kan 1, ini 2. Jadi dalam bentuk desimal ya, sama dengan 3 ya. Ini sama dengan 3 ya. Seperti kita ketahui ya, ini kan 10 ini 2 sebenarnya kan ya. 01 ini 001 ini 1 ya. Maka hasilnya adalah 3. Oke, namun ya sekali lagi ini merupakan penjumlahan tidak lengkap karena tidak menyertakan atau menjumlahkan nilai carry sebelumnya. Artinya seperti ini. Dia tidak bisa menjumlahkan 1 dengan 1 katakan seperti ini ya. Kita jumlahkan. Nah, ada 2 inputan ya. Ini A, B. 1 ya. Hasilnya kan 2, 0 ya. Carry-nya 1. Nah, ini tidak bisa ya. Tidak bisa dilakukan oleh rangkaian half adder ya. Untuk itu agar memungkinkan dilakukan atau diimprove menggunakan rangkaian full adder yang akan kita bahas di slide berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rangkaian full adder atau penjumlahan lengkap. Dapat diartikan sebagai penjumlahan lengkap karena menyertakan dan menjumlahkan nilai carry out sebelumnya menjadi carry in. Rangkaian full adder memiliki 3 bit inputan yaitu A, B, dan carry in-nya serta menghasilkan 2 bit keluaran yaitu hasil jumlah atau sum dan nilai lebihnya atau carry out ya. Ingat, pada rangkaian half adder sebelumnya dia tidak memungkinkan untuk menjumlahkan nilai dari carry out-nya ya. Oke. Namun pada full adder memungkinkan untuk menjumlahkan nilai carry out-nya. Oke, langsung saja. Berikut ini adalah diagram blok dari full adder ya. Inputannya ada 3, A, B, dan carry in ya. Kemudian outputnya ada 2 ya, hasil penjumlahan dan carry out. Nah, berikut ini diagram full adder ya menggunakan gerbang NAND dan full adder ya, dasarnya seperti ini ya, gerbang dasarnya. Oke. Begitu juga untuk full adder yang dapat dibentuk menggunakan gerbang NOR ya. Oke, langsung saja sebagai contoh ya. 11 ya, jumlahkan 2 ya. Karena 2 itu kan gini ya, 10 ya. Ini merupakan biner, desimalnya kan 2 ya. 11 ya, 2. Maka di sini 0 ya. 0. Nah, carry-nya 1. Ya, carry out. Nah, carry out menjadi carry in ya. Carry in dijumlahkan ya menjadi carry in atau C in ya. Nah, 11 ya. 11 dijumlahkan jadi 2 kan ya. Jadi 2 ya. Ini 0. Ya, ini 0. Di sini 1 ya. Jadi carry out lagi ya. Carry out-nya ini ya menjadi carry in. Nah, 10 jumlahkan jadi 1 ya. Jadi secara desimal ini 1 ya sama dengan 1,
ini sama dengan 3 dijumlahkan menjadi 4 ya. Ini 0 0 4 ya. Oke, berikutnya adalah tabel kebenaran dari full adder. Inputannya ada 3 A B C ya, outputnya ada 2 sum dan carry ya. 0 0 0 hasilnya 0 ya, carry-nya 0 ya. Kemudian 0 0 1 1 seterusnya seperti ini ya. Nah, ini 1 1 ya, jumlahkan 2 ya, maka sumnya 0, carry-nya 1 ya. Begitu juga untuk 1 1 ya, hasilnya 2, berarti sumnya 0, carry-nya 1 ya. 1 1 ya kan, hasilnya 3 ya. Ini 1, carry-nya 1. Ingat, carry itu sama dengan saja sama halnya dengan C-in atau carry input ya, yang akan dijumlahkan ke bit selanjutnya. Oke, demikian pembahasan dari rangkaian full adder. Pada rangkaian half atau full adder, operasi aritmatika dilakukan per bit. Untuk itu ya, agar memungkinkan melakukan operasi n bit, dibutuhkan n full adder yang dihubungkan secara paralel terhadap input, atau dengan kata lain disebut dengan ripple carry adder. Ya, berikut ini seperti yang kita ketahui ya, untuk diagram blok dari satu full adder ya. Nah, ini diparalelkan. Misalkan di sini dibutuhkan 4 bit ya, maka jumlah dari full addernya adalah 4 yang dihubungkan secara paralel. Kemudian ya, ini diagram blok untuk 4 bit full adder. Nah, perlu diperhatikan bahwa pada diagram blok 4 bit full adder ini ya, carry out-nya itu dianggap sebagai carry in untuk next atau untuk full adder selanjutnya ya. Carry input ya, ini ya, hasil misalkan A0 dengan B0 adalah 1 1 ya, maka carry out-nya 1 ya. Carry out ini ya menjadi carry in untuk full adder selanjutnya. Nah, berikut ini adalah diagram atau rangkaian ya, rangkaian logika dari full adder ya, terlihat seperti ini ya, terdiri dari gerbang N, XOR dan OR ya. Untuk katakanlah ini S0 ya, ini S1, S2 dan S3 ya, dihubungkan secara paralel. Oke. Nah, sebagai contoh ya, di sini ada operasi 4 bit ya, penjumlahan 4 bit. Nah, seperti yang kita ketahui, jika menggunakan full adder, ini kan satu persatu ya dikerjakan. Satu-satu dulu ya, 1 dengan 1 dijumlahkan, selesai, dikeluarkan ya. Kemudian 0 0. Selanjutnya seperti itu ya, jika kita menggunakan satu full adder. Nah, sekarang ketika kita menggunakan 4 full adder yang digabungkan secara paralel ya, maka operasi seperti ini. Misal kita mau menjalankan operasi ini ya, berarti di sini ini adalah A0 ya, bit LSB ini A0, sedangkan bit yang kedua ini adalah B0 ya. Selanjutnya seperti ini ya. Kalau yang ini berarti A1, yang ini B1, seterusnya seperti itu ya. Oke. Misalnya kita menjumlahkan ini berarti 1 1 ya. Selanjutnya 0 0 ya. 0 0 0 0 0 0. Oke. Nah, carry out-nya tidak ada ya, yang menjadi carry in. Maka tetap kita tulis menjadi 0 gitu ya. 1 dijumlahkan menjadi 2 ya. Ya, ingat 2 itu berarti 1 0 ya. Nah, maka di sini S0-nya ya. Ini 0 berarti ya, hasil S0-nya 0. Kemudian carry out-nya menjadi carry in di sini ya. Nah, kemudian ingat ya, full adder itu bisa menjumlahkan nilai carry-nya, atau dengan kata lain inputannya bisa 3 ya. Ini jumlahkan 0 0 ditambah dengan 1, maka 1 ya, carry out-nya 0 gitu ya.
kemudian 00 ya, ini 0, carry outnya tidak ada ya, jadi carry in di full adder selanjutnya ini 0. Oke, hasilnya sama ya, 0010 dalam bentuk biner ya, dalam bentuk desimal berarti ini 2 ya. Oke, saya hapus. Oke, untuk contoh lain ya, ini sama ya, 000 ya, 10 1 0 1 1 0 0 0. Oke, jika kita mau menjumlahkan ini ya, ini 1 ya, 1 1 1 1 1 1 1 ya. Nah, carry outnya untuk full adder yang pertama ini tidak ada ya, tulis 0, 1 1 kan 2 ya, ini 0 ya, ini 1 ya, carry out menjadi carry in, ingat ya, carry out menjadi carry in. Oke ya, kemudian dijumlahkan 3 ya, 3 kan dalam bentuk biner ini ya, 1 1, ini nilainya 1, ini 2 ya, jumlahkan sama dengan 3, berarti sini 1 ya, 1 1 1 3 ya, 1 carry outnya 1 menjadi carry in di sini ya, ini juga 1 ya, menjadi carry in nya di sini ya, 1 1 1 1 1 dijumlahkan jadi 1 ya, kemudian carry outnya ya keluar jadi 1 ya, maka hasilnya 1 1 1 1 0 sama ya, 1 1 1 1 0 ya, karena ini hanya berupa 4 bit ya, maka yang dihitung hanya bit ininya saja ya, atau bit 4 bitnya saja. Oke, demikian cara kerja dari rangkaian ripple carry adder. Berikutnya kita akan membahas mengenai rangkaian half subtractor atau pengurangan tak lengkap. Rangkaian half subtractor sendiri yaitu mengurangkan 2 bit inputan berupa A dan B dan menghasilkan nilai pengurangan, disebut dengan remain atau difference. Nah, nanti ada kalanya di pembahasan slide berikutnya juga disebut sebagai sum ya, serta nilai yang dipinjam atau borrow out ya. Ingat, pada half subtractor sendiri pada prinsipnya sama dengan half adder, yaitu dia tidak bisa melakukan operasi atau pengurangan terhadap hasil dari borrow out-nya ya. Nah, namun ada kalanya hasil dari pengurangan ya, atau disebut juga sebagai remain atau difference, nanti disebut juga sebagai sum. Oke ya. Nah, berikut ini adalah diagram blok dari half subtractor ya, di mana inputannya ada A dan B ya. Kemudian outputnya ada 2 ya, ada difference dan borrow. Difference atau disebut juga sebagai remain ya. Nah, untuk rangkaian sendiri atau gate-nya sendiri, gate dasarnya seperti ini ya, A dan B. Kemudian dilakukan XOR ya. Kemudian di sini ada sebuah gerbang NOT atau untuk menginverskannya, kemudian menginverskan inputan A-nya, kemudian di AND-kan menjadi borrow ya. Nah, begitu juga ketika ketika half subtractor ini menggunakan gerbang NAND seperti berikut ini ya, dan juga ketika menggunakan gerbang NOR ya, seperti berikut ini. Oke, adapun tabel kebenarannya yaitu ingat ya, inputannya ada 2 A dan B. Begitu juga untuk keluarannya ada remain dan borrow ya. Ini A aksen ya, A bar ya. Ketika A di subtractor atau dikurangkan dengan B ya, maka sisanya 0 ya, borrownya 0. Oke. Kemudian ketika 0 dikurang 1, sisanya 1, borrownya 1. Oke. Begitu seterusnya ya. Ketika 1 dikurang 0, sisanya 1, borrownya 0. Ketika dikurangkan 1 dengan 1, hasilnya atau sisanya 0 dan borrownya 0. Oke. Kita fokus ke sini ya. Kenapa 0 kurang 1 sisanya 1 ya. Kemudian borrownya 1. Nah, oke. Begitu juga dengan ini ya. 1 dikurang 0 ya. Sisanya 1, borrownya 0. Oke. Ini saya coba terangkan ya. Yang pertama, ingat bahwa rangkaian half subtractor ini tidak bisa mengurangkan hasil borrownya ya, sama seperti half adder yang tidak bisa menjumlahkan nilai carry-nya ya.
Oke, sebagai contoh untuk mengurangkan 0 1 ya. Oh, gini saja. Misalkan mengurangkan 1 dengan 0 1. Nah, pada half adder masih memungkinkan ya, 1 kurang 1 0 ya, 1 dikurang 0 1 ya. Ini untuk desimalnya ya 3 ini 1 ya, 3 dikurang 1 2 ya, ini sama dengan 2. Nah, ini masih memungkinkan menggunakan half adder. Namun half subtractor maksudnya ya, menggunakan half subtractor. Tapi ketika dia menggunakan operasi seperti ini ya, 0 1 kemudian 1 1 lah, katakan seperti itu ya. Nah, 1 1 masih memungkinkan ya. Nah, pas di 0 dikurang 1 ini tidak memungkinkan ya, karena dia harus melakukan borrow terlebih dahulu atau minjam 1 bit lagi ya, menjadi 2 ya, 1 0 menjadi 2. Nah, ini tidak memungkinkan pada half adder ya. Oleh karena itu pada half adder sendiri ya, ketika ada operasi seperti ini ya, 0 1 ya, katakan dikurang 0 1, maka hasilnya adalah ya seperti ini, 0 dikurang 1, maka sisanya yaitu 1 ya, namun dipinjam 1 ya, 1 1 seperti ini ya, untuk rangkaian dari half subtractor. Oke, berikutnya, nah untuk rangkaian full subtractor sendiri atau pengurangan lengkap ya, dia memungkinkan untuk melakukan pengurangan dari hasil borrownya ya. Oleh karena itu rangkaian full subtractor mengurangkan 2 bit inputan A dan B, nilai borrow out ya, dan nilai borrow outnya dari pengurangan bit sebelumnya menjadi borrow in. Ingat ya, berarti borrow out menjadi borrow in, serta menghasilkan nilai pengurangan ya, sama ya, disebut dengan remain atau difference, atau nanti disebut sebagai sum. Oke, dan nilai yang dipinjam sebagai borrow out. Oke, ingat pada full subtractor dia memiliki 3 inputan A, B, dan borrow in ya. Nah, outputnya ada 2 ya, remain atau difference dan borrow out. Nah, ini blok diagramnya ya untuk full subtractor. Nah, sedangkan untuk gerbang dasarnya dari full subtractor seperti ini ya, sama, terdiri dari gerbang XOR, kemudian inputan A nya harus di inverse terlebih dahulu. Oke. Nah, full subtractor juga bisa dibentuk menggunakan gerbang NAND seperti berikut ini gerbangnya, atau dibentuk menggunakan gerbang NOR ya. Oke, sebagai contoh operasi dari full subtractor ini, 10 dikurang 7 ya tentunya sama dengan 3 ya. Namun kita konversi terlebih dahulu ke dalam bentuk biner ya, 10 binernya ini, sedangkan 7 binernya ini ya. Nah, 3 binernya seperti ini ya. Nah, untuk proses secara aritmatika, oke, sebelumnya kita lihat terlebih dahulu tabel kebenaran dari full subtractor ya, sebelum kita melakukan operasi ini. Konsepnya sama ya seperti half subtractor ya, 0 0 0 dikurang 0 ya, 0 dikurang 0 0 hasilnya ya, sisanya 0, borrownya 0. Nah, kita kesini ya, kita coba lakukan operasi ini. Kenapa sisanya 1 dan borrownya 1 ya. Oke, kita coba. A nya 0, B nya 0. Kita kurangkan terlebih dahulu ya, karena dia 1 bit dulu ya. Nah, biar memudahkan secara aritmatikanya, 0 dikurang 0 tentunya 0. Nah, kemudian dikurang C nya 1 kan ya. Nah, 0 kurang 1 kan tidak memungkinkan, harus ada borrow ya, dipinjam dulu. Nah, borrow ya, harus ada borrownya, borrow in menjadi borrow out menjadi borrow in ya. Ini menjadi 2 ya. 1 0 kan 2. Maka hasilnya adalah 2 dikurang 1 ya, 1. Ya, borrownya 1. Nah, maka remainnya 1, borrownya 1. Yang ini terlebih dahulu, 0 dikurang 1 ya. Dia harus diborrownya 1, jadi 2 ya. 2 dikurang 1, 1. Kemudian dikurangkan dengan C nya ya, C nya 0 ya. Maka 1
dikurang 0, 1 ya. Oleh karena itu sisanya 1 atau remain, borrownya 1 ya, sisanya 1, borrownya 1. Oke, selanjutnya kita melakukan pengurangan yang ini ya. A nya 0, B nya 1. Oke, kita kurangkan. 0 dikurang 1 tidak bisa ya, ada borrownya 1, 2 ya, jadi 2 dikurang 1, 1 ya. Kemudian dikurang C, 1 lagi ya. 1 kurang 1, 0. Oleh karena itu remainnya 0, borrownya 1 ya. Remainnya 0, borrownya 1. Oke, prinsipnya seperti ini ya. Oke, kita lanjut ya untuk mengurangkan 10 dikurang 7 ya sama dengan 3. Dalam binernya 1010. Untuk 10, 7 nya dalam biner 0111, maka hasilnya ada 3 ya. 3 itu dalam biner 0011. Oke, ini secara aritmatika ya. Pada prinsipnya sama. Kita tulis terlebih dahulu 1010 ya, kemudian dikurang dengan 0111. Nah, karena 0 dikurang 1 tidak bisa, kita borrow dari bit di depannya ya, yaitu jadi 1 ya. 10 berarti menjadi 2 dikurang 1, 1 ya. Kemudian pada kolom yang pertama ini, karena telah kita pinjam ya, maka nilai 1 ini menjadi 0. Oke, untuk kolom yang kedua atau tahapan yang kedua ya, kita tuliskan kembali hasilnya ya. Karena pada bit ini ya sudah menjadi 0 ya, maka kita butuh borrow dari bit di depannya ya. Oke, kita borrow di bit di depannya. Karena bit di depannya 0 tidak bisa ya, maka kita pinjam lagi di bit di depannya lagi ya. Oleh karena itu kita pinjam dari bit depannya ini menjadi 0 ya. Kemudian di sini kan sebenarnya menjadi 2 ya. Dari sini kita pinjam menjadi 2 atau 10. Kemudian karena kita pinjamkan untuk bit ini ya, maka bit yang kedua ini yang menjadi 2. Bit yang sebelumnya menjadi 1 ya, 01. Oke. Oleh karena itu kita bisa melakukan operasi pengurangannya. 2 dikurang 1 ya, 2 dikurang 1 sama dengan 1. Oke, ini untuk kolom yang pertama. Kolom yang kedua ya. Ini untuk kolom yang kedua. Nah, untuk kolom yang ketiga atau tahapan yang ketiga, kita tuliskan hasilnya ya. Hasil sebelumnya 1, 1, 0 ya. 0 ini diperoleh dari karena bit sebelumnya sudah dipinjam ya. Pada bit yang kedua ini, maka dia menjadi 1 ya. Oke, 01 atau 1 ya, dikurang 1 menjadi 0. Nah, ini karena sudah dipinjam pada tahapan ini ya, menjadi 0 ya. 0 dikurang 0 ya, ini kita tuliskan dalam tahapan keempat atau kolom keempat. Oke, hasilnya kita tulis lagi ya di kolom keempat ini 1, 1, 0 ya. Kemudian kita lakukan operasinya. 0 kurang 0 sama dengan 0. Oke, maka hasilnya adalah 0011. Selanjutnya kita membahas mengenai rangkaian ripple borrow subtractor. Rangkaian ripple borrow subtractor pada prinsipnya sama dengan rangkaian ripple carry adder. Yang membedakannya, inputan A di-inverse terlebih dahulu dan hasil penjumlahannya atau S ya, disingkat dengan S atau sum, dianggap menjadi hasil pengurangan atau D atau difference. Ingat di slide sebelumnya mengenai half subtractor atau full subtractor ya. Sisanya ini atau remainnya ya, difference atau remainnya bisa dikatakan sebagai penjumlahan. Oleh karena itu ini terjadi di ripple borrow subtractor ya. Nah, terlebih dahulu kita lihat diagram blok dari 4 bit full subtractor ya, full borrow subtractor. Oke, supaya tidak bingung ya, rangkaian dari full borrow subtractor sendiri pada dasarnya dibentuk dari ya, dapat dibentuk dari rangkaian full adder, namun inputan B-nya di-inverse terlebih dahulu ya. Nah, jangan bingung ya ketika C input ini sebenarnya sebagai borrow input ya. Nah, oleh karena itu dituliskan di mana sum sama dengan different ya, carry sama dengan borrow ya, karena kita menggunakan
full adder untuk ripple borrow subtractor. Oke. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu operasi bilangan bertanda atau disebut dengan sign, ya. Nah, ini untuk menentukan apakah pada saat dilakukan subtractor apakah hasilnya positif atau negatif. Nah, di sini yang pertama ada disebut dengan ones complement, ya, adalah proses membalikan atau reverse inputan kedua. Contoh desimal 7 adalah 0111, di reverse menjadi 1000, ya. Atau dengan kata lain merubah bit 0 menjadi 1, bit 1 menjadi 0. Oke, namun sebagai catatan pada inputan kedua, ya. Ini kan inputan pertama, misalkan ini A, ini B, ya. Yang merah A, yang biru B. Maka yang di reverse yang B. Kemudian pada twos complement adalah proses menambahkan atau add 1 pada inputan kedua. Oke, dengan kata lain, ketika ones complementnya selesai, kemudian dilakukan twos complement, yaitu dengan menambahkan bit 1 pada LSB, ya. Tadi kan hasilnya 1000, ya. Ini ya, kemudian ditambahkan bit 1 pada LSB-nya, ya, 1001. Nah, pada rangkaian subtractor, ya, angka 1 ini nantinya akan menjadi borrow. Jangan bingung, ya. Borrow sama dengan carry, ya, karena kita menggunakan full adder untuk melakukan ripple borrow subtractor, yang untuk menandakan positif. Jika 1 berarti positif, jika 0 berarti negatif. Oke, kita coba dulu secara aritmatika, ya, untuk pengurangannya. Sama prinsipnya, ya. Ini kita coba dulu yang ini, ya. Oke, ini dulu, ya. 1 dikurang 1 ini berarti A, ya, ini berarti B, ya. Hasilnya 000. Begitu juga dengan ini, ya. Oke, kita coba menggunakan ketika ada operasi seperti ini, ya. Oke, 6 dikurang 13, ya. Tentunya 6 dikurang 13 adalah minus 7, ya. Ini secara aritmatika dulu. Nah, kemudian 6 ini kan inputan pertama, sedangkan 13 ini adalah inputan yang keduanya. Oke, perlu dicatat, ya, bahwa 6 kurang 13 ini sama dengan 6 ditambah min 13, gitu, ya. Oke, untuk 13 sendiri dalam bentuk binernya adalah 1101. Nah, ones complementnya, ya, inputan kedua, ya, inputan kedua ini dari 1101, ya, di reverse atau dibalik menjadi inputan biner 1, ya, menjadi 0, biner 0 menjadi 1, 000, 10. Kemudian untuk twos complementnya, ya, ditambahkan 1 pada bit terakhir atau bit LSB-nya menjadi 0011. Oleh karena itu, ingat, ya, ini menjadi penjumlahan karena prinsipnya sama, ya, 6 ditambah min 13. Oke, min 13 itu dianggap seperti ini, ya, ketika telah melakukan operasi ones complement dan twos complement. Oke, 0 dikurang 1, ya, ini sekarang sudah operasi adder, ya. 0 ditambah 1, ya, 1 ditambah 1, 2, ya, 0 menjadi borrow, ya. Borrownya di sini, ya, 1 ditambah 1 lagi 2, ya, 1 ditambah ini, ya, 1. Oke. Nah, hasil akhirnya tidak ada carry, ya. Tidak ada carry atau ya, tidak ada carry, ya. Ini 0. Oke. Karena dia 0, maka dianggap negatif. Ya, kurang lebih seperti itu, ya. Oke, karena dia pada prinsipnya pada pada subtractor borrow sama dengan carry, ya. Jadi jangan bingung ketika saya bilang carry atau borrow, untuk hasil akhirnya sama saja, ya. Yang penting yang diperhatikan adalah ketika borrow atau carry-nya sama dengan 1, ya, tidak sama dengan 1 berarti dia positif. Sebaliknya jika 0 sama dengan negatif, ya, karena 0, ya, tidak ada
borrow atau carry-nya, maka ini dianggap minus. Oke, min 7. Oke, di sini inputan A0, B0 ya. A0, B0, A1, B1, A2, B2, A3, B3 ya. Kita coba untuk melakukan operasi ini terlebih dahulu ya, yang menghasilkan nilai positif ya. Ini kan positif. Oke, kita ambil yang ini aja sampelnya ya. 00 11 ya, 0011. Oke, ini inputan A ya, ini A0, kemudian A1 ya, ini A1 dan seterusnya, ini B0 ya, ini B1, B2 dan seterusnya. Oke. Nah, tahap awal kita tulis terlebih dahulu yang A-nya untuk mempermudah ya. 1 1 0 ya, 1 1 0 0. Oke, untuk B-nya adalah 1, kemudian 0 0 0. Nah, kita lakukan operasinya ya. Untuk operasi dari ones complement ya. Ini pada B0 nya di inverse ya. Ini menjadi 0 1 1 1. Oke, kita coret ya, karena hasilnya sudah di bawahnya ya, sudah di inverse. Oke, kemudian tutus komplementnya ditambahkan 1 ya, sebagai carry in atau borrownya ya, karena dia menggunakan prinsip full adder ya, maka disebut sebagai carry. Oke, kemudian kita jumlahkan, kita sum ya, S ini sama dengan sum. Oke, 1 1 ya, tentu hasilnya 2 ya, atau 1 0, maka sini 0. Nah, carry out-nya menjadi carry in, saya tulis 1 saja ya. Kemudian kita jumlahkan ini ya, 1 ditambah 1 tambah 1 3 ya. 3 kan berarti 1 1 ya. Di sini 1, carry in dan carry out-nya 1 ya. Nah, carry out menjadi carry in untuk adder selanjutnya. Nah, 1 ditambah 0 ditambah 1 ya, berarti hasilnya 2 ya. 2 ini sama dengan 3 ya, supaya tidak bingung, ini sama dengan 2 ya. 1 0 2 ya, berarti ini 0, carry-nya 1. Oke, selanjutnya ya, 0 ditambah 1 ditambah 1 2 ya. Ya, 1 0 berarti 0 ya, carry out-nya menjadi 1. Oke, karena ini 4 bit ya, maka yang dilihat adalah hanya 4 bit ini ya. Oke, maka hasilnya sama ya, 0 1 0 0 ya, hasilnya sama. Nah, carry out-nya, lihat carry out-nya di sini 1 ya, dengan berarti karena dia 1 ya, kondisi ini memenuhi ya. Ketika carry out-nya 1 berarti dia menandakan positif ya. Namun kita hanya melihat 4 bitnya saja karena jumlah addernya ada 4 ya. Nah, oleh karena itu ini berarti secara desimal jumlahnya adalah ini 2 ya, sama dengan 2. Sesuai ya, ini 3 dikurang 1 ya, 3 dikurang 1 sama dengan 2. Oke, bagaimana ketika hasilnya negatif ya? Kita coba yang ini, kita hapus terlebih dahulu ya. Tuliskan saja ya, ini 0 1 1 0 untuk A nya ya, 0 1 1 0. Nah, untuk B nya ya, untuk B nya 1 0 1 1. Oke, kemudian langsung kita lakukan operasi inverse ya. Untuk B nya 1 menjadi 0 0 menjadi 1 ya, 1 menjadi 0 1 menjadi 0. Oke, biar tidak bingung kita coret ya yang B nya karena sudah dilakukan operasi inverse. Nah, CN nya 1 ya. Oke, ini ingat ini merupakan dari
1 ke 0 atau 0 ke 1 merupakan ones complement. Sedangkan yang ini ya, ini merupakan menambahkan 1 bit ya, merupakan twos complement. Ya, 0 0 ditambah 1 ya, menjadi 1 ya. Carry out-nya 0 kan ya. Oke. 1 carry out yang menjadi carry in, sama ya prinsipnya. 1 ditambah 1 2 ya, atau 1 0 0 ya, sini menjadi carry in, menjadi carry out menjadi carry in ya. Nah kemudian sama ya, 1 ditambah 1 2 0 ya, berarti 1 0 kan 2 ya, ini tambah carry outnya menjadi 1 ya, carry outnya menjadi 1 akan menjadi carry in nanti ya. Nah di sini 0 ya, 0 ditambah 0 0 ditambah 1 1 ya, dia tidak memiliki carry out atau carry outnya sama dengan 0. Oke, maka hasilnya adalah sama ya, dari LSB ke MSB ya, 1 ya, 1 0 0 1 ya, 1 0 0 1, carry outnya 0 ya. Nah maka karena carry outnya 0 ya, merupakan signnya adalah negatif atau min 7. Nah untuk pertemuan berikutnya kita akan membuat simulasi rangkaian adder dan subtractor. Sekian ya pembahasan mengenai adder dan subtractor. Terima kasih.